Hana. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, materi hari ini itu tentang dongeng. Sebelum materi dongeng, Ibu pengen tahu materi sebelumnya tentang apa? Tentang penjumlahan pengurangan. Betul, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Putri tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang mata pelajarannya Indonesia tentang dongeng. Ibu pengen tanya, apa kalian tahu tentang dongeng? Cerita. Cerita, boleh. Apa kalian suka didongengin sama orang tuanya ketika mau tidur? Tidak. Biasanya dongeng apa nih? Snow White. Snow White Putri Salju Kancil, ya? Ibu kancil. Kancil, boleh ya. Nah, itu tuh adalah dongeng ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan tentang dongeng dulu. Dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan ya, atau rekayasa. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, makanya seperti menyenangkan kalau mendengarkan dongeng itu ya. Nah, di sini tuh ada struktur dongeng. Siapa yang mau membaca? Boleh, Iit? Yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini umumnya dibuat untuk menggambarkan secara ringkas isi cerita dongeng. Oke, siapa yang membaca yang kedua? Aku Ibu. Boleh. Isi peristiwa. Bagian ini isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. Siapa yang membacakan yang ketiga? Aku. Boleh. Penutup pada umumnya berisi tentang pesan moral dan juga kata penutup. Oke, nah anak-anak struktur dongeng itu ada 3 ya. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, biasanya itu menceritakan tentang awalan-awalan kejadian seperti latarnya di mana, tempatnya, atau tokoh-tokohnya siapa aja. Nah, untuk yang isi peristiwa ini bagian yang sangat penting ya. Itu ada kejadian yang berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu ada penutup. Nah, biasanya ada pesan moral yang diceritakan di dalam sebuah dongeng. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dongeng ya. Unsur-unsur dongeng itu ada 5. Yang pertama apa? Tema. Yang pertama itu tema, masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Nah, sebelum kalian membuat dongeng, kalian harus mencari temanya apa nih? Mau tentang binatang kah? Mau tentang hayalan seperti Roro Jonggrang, Kabayan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada apa? Latar. Nah, yang kedua itu ada latar. Latar itu ada 3 ya. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga ada apa? Tokoh. Yang ketiga itu ada tokoh. Tokoh itu ada pemeran pada sebuah cerita. Tentu ya di dalam sebuah cerita dongeng itu ada tokoh-tokohnya ya, siapa saja. Yang keempat ada apa? Alur. Nah, yang keempat itu ada alur, yaitu urutan kejadian dalam cerita ya. Alur itu dari awal cerita sampai penutup itu disebutnya itu alur ya. Nah, yang kelima ada apa? Amanat. Nah, yang kelima itu ada amanat. Nilai-nilai yang terkandung yang mendapat pelajaran dari cerita ya. Nah, amanat itu bisa berupa pesan moral baik dari pendongeng maupun kita yang membacakan dongengnya. Nah, di sini Ibu ada jenis-jenis dongeng. Ada berapa jenis dongeng? Nah, yang pertama itu ada fabel. Nah, dongeng fabel itu menceritakan tentang binatang. Contohnya yang tadi orang tua Intan yang suka menceritakan waktu sebelum tidur. Nah, contohnya itu kancil dan buaya. Itu berarti dongeng itu tentang fabel ya. Nah, yang kedua itu jenaka, yaitu cerita lucu seperti cerita Kabayan. Kalian pernah mendengar cerita Kabayan? Nah, cerita Kabayan itu cerita rakyat ya yang sangat lucu sekali. Yang ketiga itu legenda. Nah, menceritakan tentang asal-usul seperti Danau Toba dan lain-lain. Yang keempat yaitu mitos, tidak masuk akal ya. Nah, contohnya itu Roro Jonggrang. Pernah mendengar cerita Roro Jonggrang? Pernah. Cerita Roro Jonggrang itu yang membangun 1000 candi. Apakah kalian percaya? Tidak. Nah, cerita itu tuh termasuk cerita tidak masuk akal atau mitos ya. Yang kelima itu sage. Sage di sini bukan warna ya. Sage di sini tuh adalah jenis-jenis dongeng. Nah, sage itu cerita rakyat dengan sejarahnya. Contohnya Tutur Tinular ya. Nah, sage itu menceritakan tentang cerita rakyat dengan dibalut oleh sejarahnya. Yang keenam itu parabel. Nah, menceritakan pendidikan dan keagamaan. Untuk yang keenam memang parabel ini tuh jenis dongeng yang jarang digunakan atau yang sedikit gitu ya peminatnya. Karena di situ menceritakan tentang pendidikan yang dibalut dengan keagamaan. Contohnya kisah Dharma Maula.
Nah, ibu akan mencontohkan dongeng anak gembala dan serigala. Dengar baik-baik ya, nanti ibu akan mentugaskan kalian untuk membuat dongeng, oke? Oke. Hidup seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Dia bertugas untuk merawat domba majikannya dan meminta tolong warga jika ada serigala yang mendekati domba. Bosan dengan rutinitasnya menggembala domba, anak gembala tiba-tiba berteriak, "Tolong, ada serigala di sini!" Sontak warga desa pun segera menghampiri dan menolong. Tetapi mereka kesal karena anak gembala hanya bercanda. Senang dengan reaksi warga, anak gembala pun terus-menerus menipu warga dengan mengatakan ada serigala datang. Sampai suatu sore hari, datanglah segerombolan serigala yang mendekati domba dan anak gembala. Ketakutan dan gembala pun berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada warga yang mau menjawab karena mereka sudah tidak percaya lagi. Akhirnya anak gembala menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Nah, anak-anak, menurut kalian siapa saja tokoh yang ada di dongeng anak gembala dan serigala? Anak gembala sama warga. Betul. Nah, tokohnya itu anak gembala dan serigala, ya. Apakah ada pesan moral yang ditangkap oleh dongeng cerita ini? Jangan berbohong. Betul. Jangan berbohong. Sekalinya kalian berbohong itu tidak akan dipercaya. Anak-anak jangan menjadi pembohong ya. Iya. Suka berbohong tidak? Iya. Jangan berbohong. Kalau berbohong itu perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Nah, selanjutnya ada lomba kerja peserta didik. Nah, ibu ingin mentugaskan kepada kalian membuat dongeng dan ceritakan di depan kelasmu. Bisa? Bisa. Oke. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, kerjakan nanti ibu sambil bimbing kalian ya. Ya, Bu. Anak-anak ada yang kesulitan? Ibu, aku ibu. Tidak, Bu. Kenapa? Ini ibu. Yang ini ibu benar kan? Iya, betul. Nah, ya nanti dongengnya itu awalnya dulu ya. Yang ini makasih ibu. Harus ada klimaksnya. Mau dongeng yang mau tentang hewan, mau tentang yang... Oke, anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah. Siapa yang mau menceritakan dongengnya? Ayo maju ke depan, nanti ibu beri bintang. Aku, Bu. Boleh, ayo ke depan. Oke, Intan, dongengnya cerita tentang apa? Tentang 2 ekor kambing. Oke, baik. Ceritakan kepada teman-temannya ya. Teman-temannya menyimak ya. Dongengnya tentang 2 ekor kambing. Jadi, 2 ekor kambing yang gagah ingin menyeberangi jurang menggunakan 1 batang pohon kecil. Namun, batang pohon tersebut sangat kecil dan tidak bisa dilewati 2 ekor kambing. Bukannya mengalah, kedua ekor kambing justru menyeberangi jembatan secara bersamaan. Sampai akhirnya keduanya bertemu di tengah jembatan. Karena tidak mau mengalah, keduanya saling mendorong menggunakan tanduknya sampai keduanya jatuh ke dalam jurang dan tersapu air deras di bawahnya. Wah, bagus anak-anak dongeng Intan. Beri tepuk tangan untuk Intan. Terima kasih Intan, kamu dapat bintang ya. Oke anak-anak, Ibu sudah menilai satu-satu tentang dongeng kalian ya. Kalian hebat banget, sudah bisa menceritakan dongeng-dongeng yang kalian ketahui ya. Nah sekarang Ibu ada lagu unsur dongeng. Ibu meminta anak-anak untuk berdiri semuanya. Nanti Ibu bernyanyi, kalian ikutin ya. Unsur dongeng itu ada 5. 1 tema, 2 itu setting, 3 alur atau jalan cerita, 4 itu tokoh, 5 itu amanat. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Unsur dongeng itu ada 5. 1 tema, 2 itu setting, 3 alur atau jalan cerita, 4 itu tokoh, 5 itu amanah. Oke, terima kasih anak-anak, duduk kembali. Nah, itu ada lagu unsur dongeng. Nanti hafalkan ya. Ya. Nah, tugas di rumah Ibu ingin memberikan tugas
sekalian, kalian cerita tentang dongeng beserta gambarnya. Bisa? Bisa. Oke anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajarannya hari ini. Nah, kesimpulannya, jadi dongeng itu cerita khayalan ya, atau yang bersifat pura-pura ya. Nah, nanti coba pulang dari sini, kalian minta didongengin nih sama orang tuanya. Dongeng tentang hewan, dongeng tentang fabel atau parabel atau yang lainnya, oke? Oke. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.